Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai merekrut dengan hati, bukan hanya CV. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai rekrut dengan hati, bukan hanya CV. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. CV menunjukkan pengalaman seseorang, tetapi karakter dan sikap menentukan bagaimana ia bekerja. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Dalam proses rekrutmen, CV sering menjadi alat utama untuk menilai kandidat. Melalui CV, perusahaan dapat melihat pengalaman kerja, pendidikan, serta berbagai keterampilan yang dimiliki oleh calon karyawan. Namun, CV hanya menggambarkan sebagian dari diri seseorang. Banyak aspek penting yang tidak selalu terlihat dalam dokumen tersebut, seperti sikap kerja, nilai pribadi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dalam tim. Yang pertama, ketika proses rekrutmen hanya berfokus pada CV, maka beberapa risiko yang dapat muncul, yaitu 1, kandidat yang dipilih mungkin tidak sesuai dengan budaya organisasi. 2, kemampuan bekerja dalam tim kurang diperhatikan. 3, sikap dan karakter kerja tidak teridentifikasi dengan baik. 4, risiko ketidaksesuaian karyawan dengan pekerjaan meningkat. Yang kedua, yaitu sebaliknya, apabila proses rekrutmen yang mempertimbangkan aspek manusia secara lebih menyeluruh cenderung menghasilkan 1, karyawan yang lebih sesuai dengan budaya organisasi. 2, hubungan kerja yang lebih harmonis. 3, komitmen kerja yang lebih kuat. 4, kinerja tim yang lebih stabil. Dengan demikian, proses rekrutmen tidak hanya tentang menemukan orang yang paling berpengalaman, tetapi juga tentang menemukan orang yang paling tepat untuk organisasi. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini membahas beberapa aspek penting terkait pendekatan yang lebih humanis dalam proses rekrutmen. Yang pertama, keterbatasan CV dalam menggambarkan potensi kandidat. Yang kedua, pentingnya menilai sikap dan nilai pribadi kandidat. Yang ketiga, peran wawancara dalam memahami karakter kandidat. Yang keempat, hubungan antara kesesuaian budaya dan kinerja karyawan. Topik ini relevan bagi profesional HR, rekruter, serta pemimpin yang terlibat dalam proses perekrutan karyawan. Selanjutnya, ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam proses rekrutmen antara lain, yang pertama, ketergantungan berlebihan pada CV. Keputusan sering dibuat hanya berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, tekanan waktu dalam proses rekrutmen. Kebutuhan untuk segera mengisi posisi dapat membuat proses seleksi kurang mendalam. Yang ketiga, kurangnya metode penilaian karakter. Tidak semua organisasi memiliki alat atau pendekatan untuk menilai sikap dan nilai kandidat. Yang keempat, fokus pada kemampuan teknis saja. Aspek seperti integritas, motivasi, dan kemampuan beradaptasi sering kurang diperhatikan. Dan keempat, analisanya.
CV memberikan informasi penting tentang pengalaman dan keterampilan kandidat. Namun, keberhasilan seseorang dalam pekerjaan seringkali lebih dipengaruhi oleh sikap, karakter, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen antara lain, yang pertama, motivasi kerja kandidat, yang kedua, nilai dan integritas pribadi, yang ketiga, kemampuan bekerja dalam tim, yang keempat, kemampuan belajar dan beradaptasi. Kandidat dengan pengalaman yang lebih sedikit tetapi memiliki sikap positif dan kemauan belajar seringkali dapat berkembang lebih baik dibandingkan kandidat yang memiliki pengalaman panjang tetapi kurang sesuai dengan budaya kerja organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang efektif perlu melihat kandidat secara lebih holistik, tidak hanya melalui dokumen, tetapi juga melalui pemahaman terhadap karakter dan potensi mereka. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk HR dan recruiter. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat proses rekrutmen antara lain satu, menggunakan wawancara berbasis perilaku atau behavioral interview. Dua, menilai kesesuaian kandidat dengan budaya organisasi. 3. Memperhatikan sikap, motivasi, dan potensi belajar kandidat. 4. Melibatkan beberapa perspektif dalam proses seleksi. Rekrutmen yang baik bukan hanya tentang menemukan kandidat yang paling mengesankan di atas kertas, tetapi tentang menemukan individu yang dapat tumbuh dan berkontribusi dalam organisasi. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, coba tanyakan pada diri sendiri dalam proses rekrutmen, apakah kandidat ini hanya terlihat baik di CV atau juga memiliki sikap dan nilai yang sesuai dengan organisasi. Pertanyaan ini membantu memastikan bahwa proses rekrutmen tidak hanya berfokus pada pengalaman masa lalu, tetapi juga pada potensi masa depan kandidat dalam organisasi. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai rekrut dengan hati, bukan hanya CV. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.